Baik, Body Lovers, tadi kita sudah membahas tentang strong sense of entitlement. Keadaan tersebut di Indonesia dikatakan adalah sebagai dampak dari setelah kemerdekaan bangsa Indonesia. Yaitu sebelumnya pada masa kerajaan-kerajaan di Nusantara, rakyat Indonesia saat belum dijajah itu masih mengenal kewajiban daripada hak. Jadi rakyat Indonesia pada masa kerajaan tersebut hanya mengenal kewajiban daripada hak, yaitu berupa kepatuhan tanpa balas jasa, kepatuhan tanpa reserve dari seorang rakyat terhadap penguasa dari kerajaan tersebut, baik itu raja ataupun sultan. Ini sebagai bentuk penghambaan secara total. Jadi pada kondisi ini kewajiban mengalahkan hak, dan hal ini sudah menjadi budaya bangsa timur, yaitu kewajiban mengalahkan hak. Namun kemudian terjadi masa penjajahan, masa kolonialisme dari mulai abad ke-16 itu. Di sini banyak rakyat Indonesia yang ya hak-haknya dihindari, diingkari gitu, jadi tidak dianggap sebagai manusia. Di masa penjajahan ini para pejuang kemerdekaan melawan kaum penjajah karena hak-hak pribumi dirampas dan dijarah. Yaitu perjuangannya dari mulai bersifat kedaerahan, kemudian ada perjuangan dilanjutkan ke perjuangan secara modern, juga perjuangan secara diplomatik, sehingga akhirnya timbul perang kemerdekaan dan kita memperoleh kemerdekaan. Jadi setelah kemerdekaan, fenomena yang terjadi ternyata seperti di barat, budaya hak lebih membudayakan hak lebih tinggi di atas kewajiban, yaitu tumbuh mentalitas gemar menuntut hak, bahkan jika perlu dilaksanakan atau didapatkan dengan berbagai cara termasuk kekerasan untuk mendapatkan hak, sedangkan tidak mau atau malah saat dituntut menunaikan kewajiban. Jadi itulah dikatakan bahwa penyebab dari strong sense of entitlement setelah masa kemerdekaan. Baik, kita lanjutkan kemudian perkembangan hak asasi manusia secara historis. Yang pertama adalah tentang pemikiran John Locke. John Locke ini merupakan ahli pemikir hukum alam. Atau hukum alam itu berarti bahwa teori pada keadaan manusia saat dalam keadaan bebas gitu, dalam keadaan alamiah gitu. Jadi mempunyai buku yaitu Two Treatises on Civil Government. Ini John Locke menyatakan bahwa manusia dalam keadaan alamiah pun atau sebelum berorganisasi, sebelum berkelompok itu pun ternyata sudah memiliki hak-hak alamiah atau hak asasi. Yaitu apa saja? Yaitu adalah life, liberty, dan property. Life atau hak hidup, liberty adalah kemerdekaan, hak kebebasan, dan juga properti, hak untuk memiliki sesuatu. Namun dalam keadaan bebas, hak-hak tersebut masih belum dapat dilaksanakan dengan baik karena diliputi keinginan untuk membela kepentingannya sendiri-sendiri dari individu-individu tersebut. Oleh karena itu, untuk menjamin hak-hak dari manusia-manusia, individu-individu tersebut, kemudian individu-individu tersebut saling melakukan perjanjian satu sama lain untuk membentuk suatu masyarakat atau suatu organisasi yang kemudian disebut sebagai negara. Jadi negara inilah yang kemudian nanti melaksanakan tugasnya untuk menjamin hak-hak tadi, agar
agar kepentingan hak-hak setiap individu tadi dapat dilindungi dan dapat terlaksana. Jadi itulah tujuan dari negara. Namun dalam perjanjian tersebut individu-individu itu hanya sebagian saja hak mereka yang diserahkan kepada negara, hak untuk diatur gitu. Jadi negara mempunyai hak untuk mengatur individu-individu tersebut, namun tidak semua hak individu itu diberikan kepada negara. Individu tersebut masih mempunyai haknya sendiri, mempunyai kebebasannya sendiri. Nah, dalam negara tadi masyarakat kemudian memilih penguasa, dan penguasa tadi diberi kewenangan untuk menjaga dan melaksanakan hak dari individu. Jadi menurut John Locke ini, penguasa itu tidak lalu absolut gitu, lalu tidak mutlak kekuasaannya, melainkan dibatasi oleh hak asasi. Hak asasi yang masih, sebagian hak asasi manusia yang masih dimiliki individu tadi. Jadi itulah pemikiran oleh John Locke bahwa manusia dalam keadaan bebas pun masih mempunyai 3 hak, yaitu life, liberty, dan property. Hak hidup, hak kemerdekaan, dan hak milik. Kemudian negara dibentuk adalah untuk menjamin dan juga melindungi hak-hak tersebut, hak-hak dari individu tersebut. Kemudian negara pun juga tidak dibenarkan untuk berkuasa secara absolut atau secara mutlak atau secara berwenang sebesar-besarnya atau seego-egonya, itu tidak, karena individu masih mempunyai hak yang tidak diserahkan kepada negara. Jadi menurut John Locke tadi, tugas negara ada 3, yaitu legislatif atau menetapkan peraturan, kemudian eksekutif melaksanakan peraturan yang telah dibuat tersebut. Eksekutif ini termasuk juga judikatif ya, termasuk menghukum pelanggar peraturan. Kemudian yang ketiga adalah federatif atau mengatur hubungan antar negara-negara lain. Jadi hubungannya dengan negara-negara lain, saling berhubungan. Jadi inilah legislatif, eksekutif, federatif yang kemudian nantinya disempurnakan oleh teori Montesquieu dalam trias politikanya. Itu adalah sedikit tentang John Locke. Kemudian yang kedua, event tentang perkembangan hak asasi manusia adalah tentang revolusi Amerika juga. Revolusi Amerika untuk mendapatkan kemerdekaan Amerika dari Inggris ya. Revolusi Amerika tahun 1765 sampai 1783. Kalau Amerika akhirnya mendeklarasikan kemerdekaan kan pada tahun 1777 ya kalau tidak salah. Baru itu adalah kemerdekaan Amerika. Nah, jadi di revolusi Amerika ini merupakan pemberontak koloni dari Amerika. Kan sebelumnya adalah ditemukan oleh orang Inggris ya, kemudian banyak orang-orang Inggris yang kemudian pergi ke benua Amerika tersebut, ke Amerika tersebut. Jadi Amerika ini merupakan koloni dari kerajaan Inggris. Namun kemudian ya sesuai dengan aturannya, koloni kan harus membayar pajak kepada kerajaan intinya atau di Inggris. Nah, ini pada pemerintahan Raja George ketiga ini berupaya lebih memakmurkan kerajaan di Inggris melalui pemungutan pajak yang intensif di daerah-daerah koloninya, di negara-negara jajahannya. Nah, inilah yang nantinya menyebabkan adanya pemberontakan atau revolusi di Amerika. Namun sebelum itu pun sudah terjadi banyak event-event yang menyebabkan ketidakpuasan atau kebencian dari koloni Amerika ini terhadap Inggris. Misalnya adanya kebijakan Stamp Act oleh kerajaan Inggris atau pajak perangko itu ya. Jadi pada tahun 1756 itu ada perang 7 tahun, merupakan perang persaingan antara Prancis dengan Inggris untuk
menguasai Amerika Utara. Nah, perang 7 tahun ini membuat Inggris memiliki Kanada, sedangkan Prancis tidak mempunyai pijakan di benua Amerika Utara. Namun meskipun menang dalam perang, tapi tetap membebani kerajaan Inggris ini dengan hutang yang luar biasa karena untuk biaya perang dengan Prancis tadi. Nah, maka itu pemerintah Inggris memutuskan bahwa koloni juga harus menanggung biaya perang itu. Nah, jadi dimulai dengan Undang-Undang Gula pada tahun 1976 yang memberlakukan bea cukai pada produk gula, kemudian juga memperketat kendali pada koloni-koloni, kemudian ada Undang-Undang Perangko pada tahun 1765. Jadi Undang-Undang Perangko memberlakukan pajak langsung secara khusus, mensyaratkan bahwa mulai musim gugur tahun 1745 dokumen hukum dan bahan cetakan harus dibubuhi stempel pajak yang diberikan oleh distributor yang ditugaskan untuk memungut pajak perangko tadi. Jadi semua dokumen-dokumen harus ada perangkonya, dan perangkonya ini harus dibeli dari Inggris gitu. Nah, ini Undang-undang perangko dapat diadili dan dihukum tanpa juri di pengadilan. Jadi karena ada pajak-pajak tersebut semakin memberatkan ekonomi dari koloni. Juga ada event juga pada tahun 1770 dikenal dengan namanya Boston Massacre atau pembantaian Boston ini karena terjadi kericuan antara tentara Inggris dengan sekelompok penduduk di Boston tadi. Penduduknya tadi melempari bola salju kepada tentara-tentara di Inggris, sehingga tentara di Inggris pun menembaki massa dan menewaskan 5 warga dan melukai 6 lainnya. Ini memicu kemarahan koloni terhadap Inggris. Kemudian peraturan yang lain juga karena adanya Undang-Undang Teh atau Tea Act gitu yang mewajibkan koloni hanya membeli dan menjual barang dari Inggris gitu. Jadi kemudian muncul peristiwa yang dikenal sebagai The Boston Tea Party pada tahun 1773, di mana di sini terdapat rakyat koloni yang menyamar sebagai penduduk asli atau sebagai suku Indian gitu ya, memakai pakaian suku Indian, menyamar untuk masuk ke kapal, kemudian teh-tehnya itu dibuang ke laut. Nah, ini tentu saja menyebabkan kerugian kepada Kekaisaran Inggris dan menyebabkan kemurkaan dari Raja George tadi. Kemudian mulailah peperangan tadi antara Inggris dengan koloni yang akhirnya dimenangkan oleh Amerika dan diadakan American Declaration of Independence atau deklarasi kemerdekaan Amerika pada tahun 1776. Ini juga di konstitusinya mendeklarasikan bahwa setiap orang diciptakan setara, setiap orang dijamin oleh Tuhan dengan seperangkat hak yang tidak dapat dirampas. Maksud dari pemerintahan adalah untuk menjaga hak-hak tersebut. Rakyat dapat mengganti pemerintahan yang gagal menjalankan maksud tersebut. Jadi ini karena diinspirasi oleh ajaran dari John Locke dari Life, Liberty, Life, Liberty and Property tadi. Selain itu juga event yang berikutnya adalah adanya revolusi Prancis juga, yaitu pemberontakan kaum proletar, kaum ekonomi untuk melengsarkan Raja Louis ke-16 ya. Tapi ini sudah pernah kita bahas di bab konstitusi ya, tentang bagaimana Raja Louis ke-14 itu melaksanakan pemerintahannya di negara Prancis dengan
semena-mena ya, bahwa dia berkuasa dengan absolut tanpa adanya batasan. Sampai akhirnya pada penerusnya ke Raja Louis ke-16 akhirnya dilengsarkan oleh rakyat yang sudah marah, yang sudah tidak bisa menahan lagi kepemimpinan pemerintahan yang tanpa batas tadi. Ini sudah pernah kita bahas di bab konstitusi. Kemudian kita lanjutkan, event berikutnya adalah UDHR atau Universal Declaration of Human Rights pada tahun 1948, atau kita mengenalnya dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Ini terjadi setelah adanya Perang Dunia Kedua dan genosida oleh Nazi Jerman. Ini memunculkan kesadaran pengakuan hak asasi manusia secara universal dan juga membatasi kedaulatan negara, bahwa perlunya melindungi hak asasi manusia, sehingga dideklarasikanlah UDHR atau DUHAM yang bertujuan untuk menginternasionalkan kesadaran HAM, menjadikan masalah yang sebelumnya adalah masalah dalam negeri, yurisdiksi negara tersebut, untuk menjadi perhatian internasional. Jadi kan kita tahu ya, pada saat Jerman membunuh rakyatnya sendiri, menggenosida kaum Yahudi oleh Nazi Jerman, itu kan Jerman beralasan bahwa ini rakyat saya, kenapa kok negara lain turut campur gitu ya. Ini rakyat saya mau bunuh, saya mau genosida pun ini adalah masalah dalam negeri kerajaan saya gitu kan. Jerman seperti itu pembelaannya. Nah, itu sudah tidak bisa lagi berdaulat terhadap apa yang dilakukan terhadap rakyatnya. Jadi suatu negara juga harus pokoknya kedaulatan suatu negara terhadap rakyatnya itu sudah dibatasi. Jika suatu negara itu menzolimi rakyatnya sendiri, itu sudah bukan lagi urusan rumah tangga negara tersebut, tapi itu sudah menjadi perhatian dari masyarakat internasional. Masyarakat internasional pun boleh untuk ikut campur untuk menegakkan HAM yang sudah dirampas oleh negara terhadap rakyatnya itu. Jadi itulah DUHAM atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, untuk menciptakan kesadaran HAM secara universal dan membatasi kedaulatan negara. Sedangkan pondasi UDHR sendiri terinspirasi oleh pidato Presiden Amerika Franklin Delano Roosevelt tentang 4 kebebasan. We look forward to a world found upon for essential human freedoms. Jadi Franklin Delano Roosevelt ini dalam pidatonya mengucapkan tentang the four freedoms tahun 1941, yaitu freedom from worship, yaitu kebebasan setiap orang untuk beribadah tanpa intervensi pemerintah, termasuk kebebasan berpindah agama. Kemudian freedom of speech, yaitu mendukung kebebasan individu atau kelompok untuk menyampaikan opini dan ide mereka tanpa takut tindakan balasan, sensor maupun hukuman. Kemudian freedom from want, yaitu hak terhadap barang dan jasa yang diperlukan untuk bertahan hidup, misalnya makanan, tempat tinggal, pakaian, pelayanan kesehatan. Kemudian freedom from fear, yaitu kebebasan dari rasa takut adalah bisa diraih bila setiap negara hidup secara berdampingan tanpa adanya ancaman perang yang tidak berkesudahan. Jadi 4 freedom tadi, freedom of worship, freedom of speech, freedom from want, dan freedom from fear ini menjadi inspirasi pondasi dari Universal Declaration of Human Rights atau DUHAM, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Sedangkan prinsip-prinsip dari hak asasi manusia sendiri antara lain adalah universal,
atau bersifat diterapkan secara setara dan tanpa diskriminasi dan diterapkan terhadap setiap orang dimanapun dia berada, atau universal dimanapun negara tersebut. Mau negara kecil, mau negara besar, tetap mempunyai hak asasi manusia. Kemudian non-discrimination atau tanpa diskriminasi. Kemudian prinsip yang kedua adalah inalienable atau tidak dapat dicabut, yaitu bahwa tidak ada seorang pun yang dapat dirampas hak asasinya selain dalam situasi tertentu. Kemudian indivisible atau tidak terpisahkan, interrelated atau saling terkait, interdependent atau saling ketergantungan. Yaitu karena dalam prakteknya pelanggaran terhadap salah satu hak sering berimbas pada penghormatan terhadap beberapa hak lainnya. Oleh karena itu, HAM seharusnya dilihat sebagai mempunyai tingkat kepentingan yang sama, yaitu sama-sama esensi untuk penghormatan terhadap kehormatan dan nilai dari setiap orang. Oleh karena itu, penghormatan terhadap HAM ya harus dihormati semuanya, indivisible, interrelated, interdependent. Jadi tidak kita menghormati hak untuk beragama tapi tidak menghormati hak untuk berpolitik misalnya, itu tidak bisa. Semua HAM harus dihormati semuanya, karena semuanya itu mempunyai tingkat kepentingan yang sama gitu ya. Karena dalam prakteknya tadi pelanggaran terhadap salah satu hak bisa berimbas terhadap hak-hak lainnya. Jadi dihormati semuanya, tidak dihormatinya setengah-setengah. Kemudian accountable yaitu dipertanggungjawabkan secara internasional atau internationally guaranteed. Tadi itu suatu negara sudah tidak bisa lagi berlindung dengan kedaulatan tadi ya, bahwa saya berdaulat di negara saya, negara lain tidak boleh ikut campur urusan negara saya gitu ya. Itu sudah tidak bisa lagi. Jadi kalau ada negara yang unable atau unwilling, unable karena tidak bisa menegakkan HAM atau unwilling karena tidak mau menegakkan HAM, maka organisasi internasional dan masyarakat internasional akan mengambil alih kasus tersebut. Oke, Bakti Lovers, kita lanjutkan lagi tentang klasifikasi HAM. Ini ada yang mengklasifikasikan, ada HAM generasi pertama, ada HAM generasi kedua, ada HAM generasi ketiga. HAM, hak asasi manusia generasi pertama atau First Generation Right, ini adalah dilatar belakangi Magna Carta di Inggris pada tahun 1215. Hak ini juga sering disebut sebagai hak biru. Ini berkaitan dengan kebebasan di bidang politik. Contohnya adalah right to life atau hak untuk hidup, kemudian equality before the law atau persamaan kedudukan di hadapan hukum, freedom of speech atau kebebasan untuk berpendapat, the right to a fair trial atau hak untuk mendapatkan pengadilan yang adil, kemudian freedom of religion atau hak untuk beragama ya. Ini tercantum dalam pasal 3 sampai pasal 21 DUHAM tadi. DUHAM 1948 tadi di pasal 3 sampai pasal 21 adalah tentang hak generasi pertama. Kemudian second generation rights ini berhubungan dengan ekonomi, sosial, dan hak-hak budaya gitu ya. Yang bisa pokoknya tentang standar living, tentang kesehatan, tentang pendidikan, tentang perumahan. Ini adalah hak-hak generasi kedua yang diatur di pasal 22 sampai pasal 28 UDHR. Hak generasi kedua juga disebut sebagai hak merah. Hak merah pada prinsipnya berkaitan dengan masalah ekonomi, sosial, dan budaya. Hak ini wajib dipenuhi oleh negara karena negaralah yang menguasai sumber daya alam bangsanya sendiri.
Namun meskipun demikian, pemenuhan dari hak asasi kedua ini tergantung oleh kondisi dan ketersediaan SDA negara tersebut. Jadi ini berbeda dengan hak yang pertama tadi yang harus dipenuhi, hak yang harus dihormati secara global, seperti hak yang pertama tadi. Tapi kalau hak kedua ini tergantung dari kondisi dan ketersediaan sumber daya alam dari masing-masing negara. Karena setiap negara kan beda-beda, ada yang negara yang kaya sumber daya alam, ada negara yang wilayahnya cuma kecil, tidak ada laut, tidak ada sumber daya alam, maka pemenuhan hak kedua ini bisa bertahap. Kemudian hak ini juga diatur dalam International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights atau ICESCR. Sedangkan yang hak pertama tadi diatur dalam International Covenant on Civil and Political Rights atau ICCPR. Lanjut, ada juga yang membagi lagi menjadi Third Generation Right atau disebut juga hak kolektif. Ini menekankan pada hak di luar sipil maupun sosial dan masih sulit untuk diimplementasikan karena banyak kepentingan dari negara. Karena masih sulit tarik ulur dengan negara-negara yang maju. Contohnya adalah tentang hak lingkungan hidup yang sehat, hak untuk berpartisipasi dalam warisan budaya, hak untuk pembangunan yang berkelanjutan misalnya, hak untuk mendapatkan udara yang bersih. Itu kan masih tarik ulur, masih belum dapat persetujuan konsensus antara setiap negara. Jadi ini termasuk ke dalam hak generasi ketiga. Baiklah teman-teman Bakti Lovers, mohon maaf mungkin untuk versi 1 saya akhiri sampai sini dulu tentang hak dan kewajiban. Jika ada kritik dan saran juga dipersilahkan, atau jika ada tanggapan atau ketidaksamaan persepsi dengan saya juga silahkan disampaikan ke WA saya atau melalui pesan voicemail melalui aplikasi ini. Baik, untuk bab hak dan kewajiban saya akhiri, sampai bertemu lagi di unek-unek saya selanjutnya. Terima kasih untuk mendengarkan, sampai jumpa.